Halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gue. Sorry banget lately gue jarang banget update karena gue lagi cukup sibuk. Tapi gue baca banyak, ada yang DM, ada yang komen juga di YouTube channel gue kok jarang update. Thank you, gue baca message kalian dan kali ini gue akan coba update mengenai BTC. First of all, kalian pasti tahu gue sebenarnya masih ada di bearish camp, ya kan. Jadi sebenarnya ada dua analisa nih lately ya. Ada yang bilang katanya kita akan straightforward ke 100.000, terus ada juga yang bilang bakal bisa drop sampai di bawah 20.000 bahkan. Nah, kalau lu tanya gue cenderung ke yang dua ya, bahwa kita akan drop below 20.000, maksudnya 20.000 dan bahkan lebih rendah dari situ. Kenapa? Ya nanti gue tunjukin sih. Sebetulnya kalau kalian ikut gue udah lama pasti tahu lah beberapa reasonnya. Cuman di kali ini ada satu indikator chart secara technical analysis yang akan gue jelaskan dan membuat gue semakin yakin akan analisa tersebut. Ya intinya kita masih akan drop. Nah, tapi gini, sebelum gue ngelukis di chart, gue mau tekankan satu hal kayak gini. Technical analysis ini tuh bukan ilmu pasti, dia bukan satu ilmu kayak matematika yang 1+1 sama dengan 2, bukan. Memang ada ada satu teknik untuk ngebacanya. Masing-masing indikator tuh memiliki peranan yang berbeda, gue setuju. Dan itu tuh bisa menunjukkan kita sesuatu, yes gue setuju. Tapi again, itu bukan ilmu pasti untuk membaca masa depan. Pada dasarnya, ini tuh gue selalu consider technical analysis itu tuh hanya satu cara untuk ngebaca emosi di market. Nah, tentu yang namanya ngebaca emosi itu tuh bukan ilmu pasti, tapi sebuah seni menurut gue. Sehingga technical analysis ini tuh ada artnya, ada seninya. Kasarnya gini ya, kalau misalnya kalian sangat-sangat bullish ya, tentu kalian, kasarnya gini, kalian pasti bisa menunjukkan indikator untuk meyakinkan kalian betapa bullishnya Bitcoin dari technical analysis. Ngerti ya maksud gue? Intinya tuh bener-bener semua tuh balik-balik ada pengaruhnya dengan perspektif kita. Makanya gue bilang ada faktor ini tuh seni gitu loh. Kalau kalian bullish banget, kalian pasti bisa menunjukkan indikator yang sangat bullish gitu. Tapi sebaliknya, kalau kalian bearish, kalian juga bisa menunjukkan indikator betapa ini tuh bearish gitu. Nah, kalau gue sebetulnya balik-balik ya, gue cuman mau bilang gue itu long term bullish on Bitcoin. Sekali lagi, gue long term bullish. Gue sangat-sangat bullish akan masa depan Bitcoin dan beberapa cryptocurrency, tidak semua, karena kripto ini ada berapa sekarang, ada kira-kira 18.000 kripto di luar sana gitu, dan gue bisa bilang yang bagus itu tuh mungkin less than 5% gitu. Jadi 95% tuh menurut gue scam. Itu menurut gue ya, banyak banget yang scam gitu. Tapi kalau kalian bisa pick the right project yang bener-bener bagus, ya kalian ya selamat, kita punya kesempatan untuk lepas dari rat race lah. Itu yang selalu gue bilang. Nah, kali ini langsung ke chart aja. Gue sebetulnya ada kasarnya gini ya. Yang namanya menggunakan indikator, sebetulnya gini, kan indikator ini contoh moving average, exponential moving average, dan lain sebagainya macamnya ya. Gue tuh lebih consider untuk mencari satu pattern yang berulang gitu. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa melakukan analisa. Tapi ini gue bener-bener pakai time frame yang cukup panjang ya. Gue kalau buka technical analysis ya, gue jarang sekali menganalisa cuman pakai 1 hour gitu ya, atau bahkan 15 menit. Enggak, gue jarang banget, kecuali gue mau swing trade. Tapi yang gue mau share kali ini adalah general outlook gue untuk mungkin beberapa bulan, bahkan bisa 1 tahun ke depan gitu. Nah, sebagai indikator gue jadi sengaja ini gue bersihin dulu layarnya supaya kita bisa sama-sama belajar. Di sini gue tunjukin. Anyway, gue di sini nggak consider gue yang paling jago, nggak. Gue masih belajar juga. Cuman di sini gue share aja apa yang gue tahu. Nah, sebagai indikator nih ya, gue langsung kasih indikator yang gue pakai aja ya, yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah moving average 50, tapi kita ganti yang weekly nih. Di chart ini kan daily chart ya, kalian bisa lihat ini daily chart. Tapi di sini untuk indikatornya gue move ke 1 week. Yang pertama 50 weekly moving average, gue ganti warna hijau, oke. Terus yang kedua masih moving average, tapi kali ini kita pakai 200 weekly moving average ya. Indikator 200, terus time frame-nya gue ganti jadi 1 week. Nah, terus ada lagi EMA, exponential moving average, gue bikin 21 weekly EMA. Ini juga salah satu indikator yang cukup umum lah ya. Ini gue pakai warna biru aja, oke lah. Nah, 3 indikator ini apa ya, menurut gue
cukup untuk kita bisa menemukan satu pattern ya, pattern untuk kemana kira-kira arah market dalam hitungan bulan, sekali lagi dalam hitungan bulan ke depan. Oke? Nah, jadi gini, kalian bisa lihat ini kan chart ini bermula dari tahun 2011 dan kalian bisa lihat di sini garis biru ya, garis 21 weekly moving average ya, itu adalah garis yang lebih lebih rapet dengan chart, gue bisa bilang. Jadi tuh gue bagi jadi 3 layer, 21 weekly EMA, 50 weekly moving average, sama 200 weekly moving average ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ketika bullish ya, maka chart Bitcoin itu berada di atas 21 weekly EMA. Ya, dan di sini sempat broken, sempat drop, tapi tidak sampai sentuh 50, dia langsung naik lagi. Nah, di sini yang terjadi di tahun 2013 akhir ya, itu adalah blow off top yang pertama ya, cycle pertama daripada Bitcoin, di mana blow off top, drop, jebret, terus koreksi sampai di bulan April nih, dalam hitungan bulan yang menyentuh ke 50 weekly moving average. Terus di sini ada, kita bilangnya bull trap, and then drop ke bawah sini ya. Kalian bisa lihat di sini, gua kasih irisannya di sini ketika kepanjangan. Di sini yang terjadi ketika 21 weekly EMA menembus 50 weekly moving average dari atas ke bawah, maka yang terjadi di sini adalah next targetnya selalu adalah yang merah, 200 weekly moving average ya. Ini pattern pertama, kalian bisa lihat ketika ini tembus jebret, langsung nextnya adalah 200 weekly moving average di sini. Ini harusnya garisannya sampai sini nih. Cuman nih ya, gue coba perjelas lagi ya. Cuman ya nggak kelihatan aja. Ini pasti garisnya sampai sini nih. Cuman belum, mungkin nggak ke-record aja lah. Nah, ntar gue ganti ini warna merah supaya lebih clear. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut, ketika bull run continue, maka yang terjadi adalah 21 weekly EMA menembus dulu 50 weekly moving average, dan kalian bisa lihat di sini, jebret, continue terus runnya. Ya, ini clear banget. Ini menanjak. Ini menurut gua ya. Jadi gini, ketika ini terjadi, ini tuh menurut gue bearish luar biasa. Makanya gue tandain warna merah di sini. Dan ketika yang terjadi adalah sebaliknya, menembus dari bawah ke atas ya, ini menurut gue buying time yang sangat optimal. Makanya gue kasih warna hijau. Oke, ini gelap nih. Gue naikin dulu. Nah, di sini dan di sini. Oke, sorry by the way, gue agak pilek. Nah, ketika menembus lagi dari bawah ke atas, jebret, wah rally kenceng banget. Dan pattern yang sama terulang kembali. Ya, sederhananya nembus lagi di sini ya. 21 weekly EMA menembus 50 weekly moving average dari atas ke bawah, dan yang terjadi selanjutnya ya masih sama, ketemunya adalah 200 weekly moving average yang ini, ketemunya di sini lagi, selalu ketemu di sini. Ini tuh gue bisa bilang gini, 200 weekly moving average atau garis merah adalah support terkuat daripada Bitcoin. Kalian nggak akan, gue bisa bilang gini, tidak pernah terjadi sebelumnya weekly candle, sekali lagi weekly candle close di bawah 200 weekly moving average ya. Nih, ini kan pas COVID crash, tapi pas COVID crash ini daily by the way ya. Kalau kalian ganti ke weekly ya, kalian bisa lihat ini tuh cuman nge-wick doang nih. Ini cuman wick doang, tapi tidak ada full body ya, full body candle yang close di bawah 200 weekly moving average. Itu belum pernah terjadi. Makanya gue selalu consider support terkuat Bitcoin adalah 200 weekly moving average. Selama ini belum pernah gagal. Oke, gue balik ke daily time frame. Nah, itu ya kok hilang. Ini dia. Nah, ini jadi kedua kalinya menembus. Oke, maka drop lagi. Nah, lalu hal yang sama terulang di sini ketika nembus dari atas ke bawah. Oke, ini gue tanda merah dulu. Oke, nah ketika tembus ke atas bawah, ya sama, bullish lagi. Tapi kalian pasti masih ingat, kemarin itu tuh 2020 COVID crash. Ya, maka dia tembus lagi dari atas ke bawah. Dan tetap sama, kalian bisa lihat ketika tembus dari atas ke bawah, ya, ketika 21 weekly EMA tembus ke bawah, gimana ngomongnya kok lagi belepotan gue. Ketika indikator 21 weekly EMA menembus 50 weekly moving average dari atas ke bawah, maka selanjutnya pasti 200 weekly moving average. Ini satu pattern yang udah berulang 3 kali. Kalian bisa lihat di sini. Ya, 1, 2, dan di sini yang ketiga sama, selalu menembus
selalu nextnya adalah 200 weekly moving average. Dan ketika dia tembus dari bawah ke atas lagi, ya, maka yang terjadi adalah rally lagi di sini. Kalian bisa lihat. Nah, terus yang terjadi kalian bisa lihat di sini, yang bener-bener baru-baru ini terjadi, ya, di bulan Mei itu kan sempat apa ya? Ada orang yang berpikir ini peak daripada Bitcoin, ya. Jujur aja, gue dulu juga berpikir ini peaknya. Dan dulu gue bener-bener berpikir ya, di sini nih, di area sini nih, akan nembus nih, terus nih sampai bawah nih, akan 21 weekly EMA-nya akan nembus 50 weekly moving average. Tapi yang terjadi enggak, dia mantul, terus pantulan juga kenceng banget, ya. Tapi ya lu lihatlah sekarang tiba-tiba udah drop lagi, dan yang terjadi adalah seperti yang kalian bisa lihat sama-sama, ini udah tembus lagi. Oke, gue ganti merah. Ini sudah tembus lagi. 21 weekly EMA sudah menembus 50 weekly moving average lagi. Nah, again, kalau kita mengacu kepada history, kita mengacu kepada pattern, ya, sudah 3 kali terjadi, ya. Berikutnya adalah 200 weekly moving average atau di area sini, ya. Gue cuman consider gini sih, ini pattern, ini tuh satu pola yang udah berulang 3 kali gitu. Jadi kasarnya gini ya, balik-balik seperti yang gue bilang di awal, technical analysis itu seni. Bisa nggak habis ini toto wah reverse ke atas? Ya bisa aja, menurut gue bisa aja, apa sih yang nggak bisa. Tapi again, gue sih lebih berpikir, gue lebih ada di satu posisi di mana menurut gue ini suatu pattern yang akan terulang kembali. Apalagi ya, gue nggak bahas isu makro ya, gue nggak bahas perang lah, gue nggak bahas inflasi yang udah gila-gilaan tingginya, terus gue nggak bahas macem-macem lah. Sebetulnya banyak makroekonomik faktor yang sebetulnya bisa jadi acuan, seperti harga Brent oil lah, terus yang perang, inflasi, harga Brent oil, apalagi ya, gue sampai lupa. Ya kira-kira itulah. Sebetulnya ada faktor makroekonomi lain yang juga dijadikan patokan bahwa market ini nih akan banyak liquidity yang hilang dan market ini sudah waktunya koreksi. Dan ini sebenarnya bukan cuma di kripto ya, tapi saham pun juga akan mengalami hal yang sama katanya gitu. Tapi ya we'll see gitu. Kalau gue sih melihatnya satu pattern yang terulang, ya maka gue lebih baik gue kasarnya gini, uang gue lebih baik gue bet di sesuatu yang ya pola ini yang gue lihat gitu. Jadi selanjutnya gue lihat gini, pada dasarnya gue nggak bilang Bitcoin ini akan bergerak straightforward gini, turun sampai bawah gini. Ntar gue gedein dulu. Gue nggak pernah consider akan straightforward turun sampai bawah, nggak. Bisa jadi gini lagi, atau ya kira-kira seperti itu. Tapi final destination-nya menurut gue adalah di sini, di 200 weekly moving average. Nah, tapi again, ketika sudah mencapai area ini, gue personally akan all in. Gue bener-bener bakal, wah mungkin saham gue tarik, gue masuk ke sini semua kali. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu aja sih sebetulnya gue mau bilang. Tapi again ya, kalau gue bersihin dulu. Nah, kalau kita mengacu kepada 3 cycle sebelumnya ya, di sini gue consider ini ada 3, walaupun gue consider gini lah, ini gue hitungnya COVID crash, jadi gue nggak anggap, oke? Tapi kita mengacu kepada cycle yang sebelumnya aja, di 2014, terus di 2018, dan yang sekarang ini di 2022. Seperti yang gue bilang, ada kemungkinan 4-year cycle ya. Kalian perhatiin kan, ini 4 tahun, sama persis sama kira-kira tuh schedule and pattern-nya itu cukup mirip sama Bitcoin halving gitu loh. Halving itu kan setiap 4 tahun sekali, dan biasanya habis halving itu tuh bull run tuh kenceng banget gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada cycle sebelumnya, kalian bisa lihat ini, gue pakai ruler aja, dari top, dari posisi tertinggi sampai ke 200 weekly moving average, kalian bisa lihat di sini. Berapa lama yang diperlukan? 409 hari. Kira-kira ya, 409 hari. Sedangkan dari sini, jadi berapa tuh? Hampir 1,5 tahun ya. Terus dari blow off top yang di 2018 sampai ke nih, 200 weekly moving average membutuhkan 365 hari. Ya kira-kira setahun lah ya. Ini nggak mungkin eksak lah. Tapi kira-kira setahun. Nah, jadi gue juga consider sebetulnya dari sini, ya kira-kira mungkin membutuhkan waktu yang sama
let's say 365. Tapi gini ya, ada beberapa analisa juga yang bilang winter yang sekarang kasarnya gini, setiap winter itu periodnya akan semakin singkat gitu, karena kayak yang sebelumnya itu sekitar 500 hari, terus reduce tuh sekitar 365 hari, dan yang sekarang bahkan sebetulnya nggak akan selama itu. Ya bisa jadi, amin-amin aja, gue sih sangat setuju dan sangat mendukung ya, tapi gue jujur mempersiapkan diri gue untuk mungkin buying position yang terbaik, yaitu angka sekitar 20.000, itu mungkin datangnya di Q3 atau Q4 tahun ini, atau bahkan bisa juga tahun depan gitu. Jadi ya bersabar aja gitu, karena basically gini sih, kalau kita sebagai investor ya, kita tuh jangan apa ya, gue lebih consider kita tuh kayak sniper gitu. Sniper itu tuh nunggu mangsanya lewat baru kita tembak gitu. Jadi gue nggak pernah berusaha untuk trade short, long short, karena kan gini ya, sebetulnya gini, kalau kalian jago swing trade, kalian bener-bener bisa mantengin market bener-bener, wah gila, kalian lihatlah drop kemarin pas yang pengumuman Rusia invasi Ukraina, habis itu kan recover tuh sekitar 30-50%, bahkan ada beberapa altcoin yang lebih dari 100%. Kalau kalian jago swing trade silahkan gitu ya. Personally gue enggak sih, karena gue nggak bener-bener tiap hari mantengin chart gitu. Nah, gue instead akan seperti apa ya? Gue lebih consider, gue tuh pengen lebih seperti sniper yang nunggu mangsa gue ketika dia lewat. Kasarnya gini, gue udah ngeker dan gue tahu dia akan lewat sini gitu. Nah, ketika lewat ya gue tembak, udah, that's it. Gue nggak berusaha untuk trade gitu. Kemarin ini sempat yield farming tapi apes lah. Kira-kira seperti itu anyway. Nah, ini aja sih yang gue mau share ke kalian. Nah, dari kalian kalau ada yang mau ditanya atau ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau gue bahas, please share di komen. Kita bisa ngobrol di komen. Dan oke, itu aja sih yang gue mau bahas. See you on next video. Thank you.